Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan daiman lillah wa musallian ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi muhkimi tanzilih, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Amma ba'du. Para pemirsa sekalian, para kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saya senantiasa berdoa agar kita sekalian senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah serta maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada dalam melaksanakan aktivitas, mudah-mudahan aktivitas yang saudara kerjakan setiap hari itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, kepada saudara sekalian, keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, keberkahan kesehatan dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, panas ya yang menimpa tubuh kita adalah hal yang sepele tapi amat sangat mengganggu. Penyakit panas itu bisa kadang menyebabkan awal kita, misalnya tubuh kita panas, tubuh kita panas, atau kita punya kalau keluarga, saudara yang tubuhnya itu merasa panas. Itu hal yang sepele, tapi tidak boleh dianggap enteng, tidak boleh dianggap remeh. Sekalipun itu cuma hal yang sepele. Oh, cuma penyakit panas. Bukan penyakit liver, bukan penyakit jantung, bukan penyakit kronis. Ya memang. Tapi kalau kita biarkan, malah yang kecil itu akan menjadi besar. Kebakaran itu terjadi kadang bukan karena disulut terang-terangan, bukan, tapi karena orang sembarangan menaruh puntung rokok, kemudian di puntung rokoknya itu masih ada apinya sekalipun cuma setitik. Itu akan kebakaran, bisa terjadi kebakaran yang amat besar. Kita tahu bahwa kebakaran yang melanda di sebuah rumah, di sebuah pasar, di sebuah bangunan misalnya, ludes terbakar. Itu kalau kita pikir-pikir ya, awalnya itu kan penyebabnya kan cuma barang sepele. Kadang konsleting listrik, tapi merembet apinya merembet ke semua arah, akhirnya terjadi kebakaran yang amat sangat dahsyat, yang amat sangat besar. Demikian pula juga penyakit ya. Panas ini merupakan penyakit, tidak boleh kita anggap remeh. Kalau kita misalnya tubuh kita merasakan panas, itu tubuh kita akan demam. Pasti akan demam. Kadang panas, kadang dingin. Itu sudah pasti. Kemudian setelah itu efek lainnya kita akan flu. Karena kenapa? Karena suhu yang ada di tubuh kita sudah tidak normal gitu. Akan flu, akan pilek. Kemudian muncul lagi itu penyakit batuk. Belum lagi kepala merasa pusing. Itu cuma gara-gara panas. Makanya jangan sampai meremehkan suatu penyakit, sekalipun penyakit itu kayak remeh begitu. Penyakit itu sama dengan dosa sebenarnya. Atau dosa sama dengan penyakit. Dosa ini kan penyakit juga, tapi penyakitnya hati. Dosa kan ada dosa besar, ada dosa kecil. Tapi kita jangan pernah meremehkan dosa sekalipun dosa itu kecil. Jangan pernah. Dalam sebuah fatwa, seorang ulama itu pernah berfatwa begini. La kabair ma'al istighfar wala shaghair ma'al istimror. Tidak ada dosa besar apabila itu segera kita tobati, dan maka dosa besar itu kalau segera kita tobati, maka dosa itu akan menjadi kecil. Sebaliknya wala shaghair ma'al istimror, tidak ada dosa kecil
Kalau ditumpuk-tumpuk, ya kita berbuat dosa kecil, tapi kita tidak cepat bertobat kepada Allah, kita tumpuk terus. Akhirnya dosa yang kecil itu akan menjadi dosa yang besar. Demikian juga penyakit yang kecil akan menjadi penyakit besar nantinya, atau paling tidak akan mendatangkan penyakit-penyakit lain yang lebih besar, andai kata penyakit yang kecil itu tidak cepat diatasi. Oleh karena itu, kalau kita, keluarga kita, saudara-saudara kita atau para pemirsa terkena penyakit panas misalnya saya akan memberikan sebuah cara, sebuah tips, sebuah kaifiyah, barangkali ada manfaatnya. Caranya, kita ambil air ya. Kita ambil air 1 gelas, tidak terlalu banyak ya. 1 gelas aja, asalkan ada begitu. Kemudian kita ambil daun jeruk purut ya. Daun jeruk purut, jadi kita ambil dulu airnya 1 gelas, atau yang penting ada, tidak terlalu penuh gelasnya. Kemudian kita ambil jeruk purut. Setelah kita ambil jeruk purut, maka jeruk purut itu kita basuh. Tapi dibasuh bukan dengan air yang sudah ada di gelas, tidak. Dibasuh di air lain. Setelah dibasuh di air lain, kemudian kita masukkan ke dalam gelas yang sudah berisi air itu. Jeruk purut yang sudah ada dalam gelas yang sudah kita kasih air itu, kemudian kita bacakan doa. Doanya begini. Pertama, kita membaca tawassul, membaca suratul Fatihah. Jadi caranya kan mudah. Kita baca suratul Fatihah, tawassul kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1 kali. Setelah itu kita baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebanyak 3 kali dengan penuh khusyuk. Fatihah untuk Kanjeng Nabi 1 kali, kemudian baca syahadat sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu kita baca sholawat dengan penuh khusyuk, mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholawatnya paling tidak 7 kali. Sholawat apa saja yang saudara punya. Sholawat yang panjang tidak apa-apa, sholawat yang setengah panjang tidak apa-apa, atau sholawat yang pendek tidak apa-apa, atau sholawat yang paling pendek. Misalnya sallallahu ala Muhammad, itu sholawat yang paling pendek. Sudah tidak ada yang lebih pendek dari itu. Kalau yang lebih panjang itu banyak. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, atau Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad, atau sholawat-sholawat lain. Ya pokoknya sholawat. Paling pendek sallallahu ala Muhammad. Tidak pernah ada sholawat yang sependek itu. Yang lebih pendek dari sallallahu ala Muhammad tidak ada sudah. Jadi kalau kita mau mencari sholawat yang lebih pendek dari sallallahu ala Muhammad sampai kiamat, kita tidak akan nemu begitu. Karena itu adalah sholawat yang paling pendek. Paling tidak kita baca sallallahu ala Muhammad berapa? 7 kali. Jadi jangan lupa Fatihah 1 kali, kemudian baca syahadat 3 kali, kemudian baca sholawat 7 kali. Setelah itu kita berdoa kepada Allah atau baca amalan ini. Amalannya Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca pelan-pelan ya. Ya man lahul masalul a'la. Saya ulangi 3 kali. Ya man lahul masalul a'la. Saya ulangi lagi. Ya man lahul masalul a'la. Kemudian diteruskan kepada amalan yang kedua. Ya man lahus sifatul ula. Saya baca lagi. Ya man lahus sifatul ula. Saya ulangi. Ya man lahus sifatul ula. Kemudian yang ketiga. Ya man lahun narul ladha. Saya ulangi. Ya man lahun narul ladha. Saya ulangi lagi biar jelas, karena ini kalimatnya bahasa Arab ya. Ya man lahun narul ladha. Diteruskan. Ya man lahul ayatul kubra. Ya man lahul ayatul kubra. Ya man lahul asmaul husna. Saya ulangi lagi.
ya man lahul asmaul husna. Yang terakhir, subhanaka ya la ilaha illa anta. Sampai di sini. Ya man ya. Jadi yang apa? Yang terakhir itu ya man lahul asmaul husna, kemudian diteruskan subhanaka ya la ilaha illa anta. Jadi kalau disambung dari pertama bacanya begini. Saya baca pelan-pelan. Ya man lahul masalul a'la, ya man lahus sifatul ula, ya man lahun narul ladha, ya man lahul ayatul kubra, ya man lahul asmaul husna, subhanaka ya la ilaha illa anta. Itu dibaca sebanyak 11 kali cuma. Jadi yang tadi itu yang ini ya man lahul masalul a'la, ya man lahus sifatul ula, ya man lahun narul ladha, ya man lahul ayatul kubra, ya man lahul asmaul husna, subhanaka ya la ilaha illa anta. Itu dibaca sebanyak 11 kali. Kalau Anda merasa berat misalnya baca, disamakan dengan salawat tadi, yaitu baca 7 kali. Setelah selesai dibacakan 11 kali, atau kalau Anda enggan baca 7 kali, Anda ambil itu jeruk purut yang sudah ada di air tadi, kemudian ditiupkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu dihaluskan, itu dikocek-kocek itu ya, dihaluskan atau ditumbuk ya, tapi ditumbuknya pakai tangan ya. Tumbuk atau dipotong-potong gini, kucek-kucek itu dalam air itu sudah. Dalam air yang sudah diletakkan di gelas itu. Kemudian setelah itu kita usapkan ke tubuh kita yang panas. Mana yang panas? Misalnya perut panas, atau ke tubuh saudara-saudara kita yang panas. Insya Allah dengan cara seperti ini Allah akan menyembuhkan penyakit panas dingin yang menimpa kepada kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaat dan barokahnya, sehingga kita terhindar dari penyakit-penyakit ringan. Sekalipun ringan mungkin akan menjadi penyakit yang amat sangat berat, atau menimbulkan penyakit yang amat sangat berat. Mudah-mudahan kita diselamatkan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit, sehingga penyakit yang sudah tidak ada misalnya dari tubuh kita akan menyebabkan ketenangan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.